Kak Ayir, kita mulai ya. Oke. Oke, shalom. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Theo. Kiranya semua kita dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kita hingga malam hari ini. Kita masih bisa saling sapa satu dengan yang lain. Kita masih bisa senyum. Kita masih sehat. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat pujian ini dari awal dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi kita mengatakan sebab malam ini. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, untuk kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, menyenangkan hati Tuhan dan juga berkenan di hadapan-Mu Bapa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita mengangkat pujian Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita ulang lagu ini dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Kak Novi. Nanti dengan kasih Kristus kaya akan berdoa. Mari kita berdoa hati kita dalam doa kita berdoa. Bapa Surgawi, di malam hari ini Tuhan kami sungguh mengucap syukur dalam hadirat-Mu karena anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Di malam hari ini hati kami haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu untuk berkati setiap kami. Roh Kudus-Mu berikan pengertian lebih dalam atas kami setiap pada malam hari ini, menguasai hati pikiran kami dan urapi hamba-Mu Pak Teo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman yang disampaikan pada malam hari ini boleh menguatkan iman kami Tuhan lebih dalam lagi dalam Engkau Tuhan. Berdoa berkati setiap fasilitas yang kami pakai, yang kami gunakan, biar semua tidak kendala mengikuti ibadah saat malam hari ini Tuhan. Berkati kami semua saat malam hari ini, Roh Kudus pimpin kami sekalian untuk nama-Mu. Dalam Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom. Puji Tuhan. Pada malam hari ini teman-teman kita bisa berkumpul lagi ya. Oke, langsung saja pada malam hari ini kita akan dilayani oleh seorang dosen yang luar biasa bernama Pak Theodorus Miraji yang akan melayani kita pada malam hari ini. Beliau adalah salah satu dosen. Mungkin teman-teman ada yang belum mengenal beliau. Beliau salah satu dosen dan wakil gembala sidang di GBI El Adonai Salatiga. Nah, pada malam hari ini kita mempunyai tema iman setan. Pastinya iman setan ini, tema ini sangat menarik ya, dan banyak teman-teman nanti yang akan bertanya. Oke, langsung saja kita akan berikan waktu kepada Pak Theo untuk menjelaskan atau memberikan materinya pada malam hari ini. Pada Pak Theo dipersilakan. Oke, terima kasih Novbri, yang saya biasa panggil Novbro ya. Terima kasih juga semuanya, Shalom, selamat malam. 20 Juli 2020, saya pernah melayani di Peacemaker juga. Saya masih punya filenya, saya masih ingat tanggalnya 20 Juli 2020. Ya, maka 1 tahun, beberapa bulan berikutnya, akhirnya saya bisa kembali bersama dengan teman-teman di malam hari ini ya, di hari Senin. Oke. Teman-teman, tadi sudah diperkenalkan, saya harap setelah saya menjelaskan maka tidak ada pertanyaan. Semuanya paham dan mengerti. Oke, saya izin untuk share screen teman-teman. Hari ini kita akan belajar satu tema yang mungkin ketika teman-teman membaca atau melihatnya timbul sebuah pertanyaan besar, ini maksudnya apa, temanya begitu ya. Nah, kita akan sama-sama belajar karena seharusnya bulan lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah sharing. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya diundur. Waktu itu saya sudah kasih satu tema, yaitu sudut pandang surga melawan sudut pandang dunia. Tetapi ternyata kehendak Tuhan bicara lain, dan ketika kemarin saya harus mengajukan tema, kuat sekali Roh Kudus mendorong saya untuk menyampaikan ini kepada teman-teman semuanya. Oke ya, kita akan belajar iman setan. Saya berharap suara saya bisa didengar dengan baik, sinyal semua berjalan dengan baik sehingga kita siap untuk belajar. Nah, mari kita akan sama-sama lihat teman-teman dari teks kita, Matius pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Matius 8 ayat 28 sampai 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, lihat saudara ya, ada orang kerasukan setan, mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ayat 29 berkata, dan mereka itu pun berteriak katanya. Mereka itu siapa? Mereka itu orang yang kerasukan setan. Nah, kita sama-sama tahu orang kalau kerasukan setan, yang menguasai orang itu jelas setan. Namanya kerasukan setan, menguasai setan, maka perkataannya pun itu muncul atau keluar dari kendali setan. Nah, apa kata setan, saudara? Kita akan belajar dari omongan setan ini. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saya baca sekali lagi, teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa berkonsentrasi 1-2 jam ini, ya, karena waktu yang diberikan 2 jam, saudara-saudara. Enggak, ya. Saya harap teman-teman bisa konsentrasi untuk kita bisa belajar sama-sama. Setan bicara begini, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, kita akan coba belajar dari apa yang setan katakan ini. Sehingga muncullah tema iman setan. Dan kalau hari ini, malam hari ini, Roh Kudus berbicara, mengetuk hati kita, dan menyadarkan kita betapa masih jahatnya kita, dan kita ternyata masih punya iman setan, mari dengan rendah hati kita berubah sama-sama. Saya tidak lebih baik dari saudara, tapi kita sama-sama belajar memiliki iman yang sejati. Oke, kita akan belajar dari apa yang setan katakan. Yang pertama, setan bilang begini, teman-teman. Hai anak Allah. Jelas ya, saya ulangi. Setan itu pun berteriak, mereka itu pun berteriak katanya. Apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah. Sehingga perkataan setan yang pertama yang bisa kita pelajari adalah setan bilang, hai anak Allah. Nah,
Ketika saya renungkan perkataan setan ini, saudara tahu nggak bahwa tidak satu kali saja setan itu bicara bahwa Yesus itu anak Allah. Coba kita lihat beberapa ayat ya. Markus 5 ayat 7 bilang begini. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Oke. Lukas 8 ayat 28 berkata begini, saudara. Ketika ia melihat Yesus, setan berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Jadi, pengakuan seperti ini dari setan itu tidak hanya terjadi satu kali, tapi beberapa kali. Kita cek lagi ya, saya buktikan bahwa setan ngomong Yesus anak Allah itu beberapa kali. Markus 3 ayat 11 bilang begini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Lukas 4 ayat 41. Ya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu, perhatikan di sini saudara, mereka yang dimaksud mereka di sini siapa? Setan. Setan tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara tahu? Setan mengaku Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, setan mengaku Yesus adalah Mesias. Coba saudara renungkan dulu. Tadi di ayat kita yang pertama, setan berkata, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Lalu saya buka 4 ayat yang menyatakan semuanya perkataan-perkataan setan yang mengakui Yesus adalah anak Allah. Maka kita bisa sama-sama lihat, setan itu mengakui Yesus anak Allah. Setan mengakui Yesus adalah Mesias. Lihat Lukas 4 ayat 41 ini. Mereka tahu bahwa ini adalah Mesias. Setan tahu dan percaya Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Perhatikan saudara, hal ini sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Saya mau saudara fokus dulu ya, supaya saudara nangkep betapa mengerikannya kalau kita nggak paham ini. Setan tahu dan percaya Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Saya sudah kasih lihat ayat-ayatnya. Ini semua sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Mari kita lihat. Emang apa omongan Yesus? Yohanes 5 ayat 18 bilang begini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, dengan mengaku bahwa dia adalah anak Allah, dengan mengakui bahwa Allah adalah Bapaknya, firman Tuhan bilang, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, saya tertarik dengan kata menyamakan di situ. Dalam bahasa Yunani pakai kata isos. Isos itu artinya sama dalam kualitas. Jadi ketika Yesus berkata, Bap Allah adalah Bapakku, Yesus sedang menyamakan kualitas dirinya dengan Allah. Itu kata isos. Yang kedua dari isos artinya adalah sama dalam hal esensi, saudara. Jadi ketika Yesus berkata Allah adalah Bapakku, aku anak Allah, maka Yesus sedang menyamakan dalam esensi bahwa secara esensi aku sama dengan Allah. Coba saudara perhatikan dulu di sini. Yesus berkata, aku adalah anak Allah, dan dengan demikian menyamakan dirinya, menyamakan kualitasnya dengan Allah, menyamakan esensinya dengan Allah. Sebelum saya lanjut, dari hal ini, saudara, ada masalah. Masalahnya apa? Kak Theo, bukankah di Alkitab banyak istilah anak Allah? Bahkan saudara dan saya, kita disebut sebagai anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Lalu bagaimana? Berarti kita sama dengan Yesus. Malaikat disebut anak Allah. Berarti malaikat sama dengan Allah. Ini menjadi sebuah masalah. Nah, kita coba lihat dulu ya. Saya menukik dulu sebentar, nanti saya akan kembali ke sini, saudara. Jawabannya begini. Yesus, firman Tuhan berkata, adalah anak Allah yang tunggal. Itu beda dengan kita. Yesus punya gelar anak Allah yang tunggal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi status anak Allah
yang Yesus pakai atau Yesus sandang itu beda dengan kita. Karena Yesus adalah anak tunggal Allah. Namanya anak tunggal berarti tidak ada yang lain. Dan kita adalah anak-anak Allah. Tapi perhatikan di sini. Kita harus memahami perbedaan esensi dan status. Status bisa berbeda, tapi esensi tidak bisa berbeda. Nah, saya kasih contoh, saudara. Kak Theo ini maksudnya apa? Ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya Yesus itu anak Allah, atau Yesus itu Allah sendiri. Coba ya, saudara ya. Kita ini adalah anak Allah sebagai status. Karena kita punya iman. Tetapi, kita bukan Allah secara esensi. Coba lihat di situ. Kita adalah anak Allah sebagai status karena iman kita kepada Allah. Jadi kita punya status sebagai anak Allah. Kenapa saya penting sampaikan ini, saudara? Coba perhatikan sebentar. Saya dulu pernah diajak diskusi dengan orang yang tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Lalu dia tanya begini, Kak Theo, anak gubernur itu gubernur bukan? Anak wali kota itu apakah dia wali kota? Saya jawab, oh tidak. Anak gubernur, gubernur bukan? Bukan. Anak wali kota bukan? Bukan. Berarti anak Allah, Allah bukan. Nah, menjadi sebuah pertanyaan. Kalau Yesus mengaku anak Allah belum tentu Allah. Tetapi di situ saya menyadari, orang ini tidak bisa membedakan esensi dan status. Status memang bisa beda. Lalu akhirnya saya tanya balik, teman-teman. Oke, saya tanya, anak kelinci, kelinci bukan? Anak orang bukan. Lalu saya tanya, berarti anak Allah? Nah, dia nggak bisa jawab. Itu yang saya sebut sebagai begini. Kita harus membedakan antara esensi dan status. Kita, saudara dan saya adalah anak Allah. Betul, tapi itu status. Bukan berarti kita Allah. Tapi Yesus itu anak Allah secara esensi. Anak ular, pasti ular. Anak manusia, pasti manusia. Kenapa? Esensinya. Maka ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus juga adalah Allah. Karena dia bukan anak Allah sebagai status. Dia adalah anak Allah sebagai esensi. Saya harap saudara bisa menangkap ini. Itulah kenapa, saudara, orang Yahudi itu benci banget sama Yesus. Karena orang Yahudi itu tahu banget maksud Yesus mengatakan, aku anak Allah, Allah adalah Bapakku. Mereka tahu bahwa menyebut diri anak Allah itu sama dengan menyebut dirinya Allah. Maka orang Yahudi benci banget sama Yesus. Nah, sekarang saya kembali ke topik kita. Setan bilang, engkau anak Allah. Setan percaya Yesus Mesias. Yesus berkata, aku anak Allah. Berarti kan omongan Yesus dan omongan setan ternyata klop. Yesus percaya, setan percaya bahwa Yesus anak Allah. Setan percaya Yesus Mesias. Yesus sendiri ngomong, aku anak Allah. Klop, saudara. Sama. Sesuai dengan omongan Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Dan menjadi sebuah perenungan. Setan tahu dan percaya Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Dalam artian, setan percaya, setan tahu Yesus adalah Allah itu sendiri. Coba, kita berhenti dulu di sini. Saudara renungkan dulu ini. Setan tahu dan percaya Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Anak Allah dalam artian adalah Allah sendiri. Setan tahu dan percaya. Setan aja tahu dan percaya. Ini setan loh. Setan aja tahu dan percaya Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Mesias. Maka kalau sampai hari ini ada orang yang tidak percaya Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah, saya nggak tahu. Mungkin dia lebih setan daripada setan itu sendiri. Nah, terus Kak, emang kenapa? Ini adalah iman dalam tanda kutip. Bukankah kalau kita ditanya, Kak Yeremias, iman tuh apa sih? Oh, iman tuh percaya. Lah, setan juga percaya tuh. Oh, iman itu percaya Yesus adalah Mesias. Lah, itu setan percaya. Oh, iman itu percaya Yesus adalah Allah. Lah, setan juga percaya Yesus adalah Allah. Setan percaya Yesus adalah Mesias. Nah, lalu bagaimana, saudara-saudara? Nah, kita masuk ke pertanyaan ini. Apa masalahnya dengan iman setan? Masalahnya begini, saya mau ajak saudara untuk berpikir ya.
Saya harap saudara bisa menikmati ini. Saya kok menikmati sekali. Aduh, firman Tuhan itu dahsyat, saudara-saudara. Ya coba lihat, apa masalahnya? Masalahnya adalah ini. Yohanes 20 ayat 31 berkata begini. Semua yang tercantum di sini telah tercatat. Supaya kamu percaya, Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Artinya kan begini, orang yang percaya bahwa Yesus itu Mesias dan Anak Allah, berarti orang beriman. Lihat tuh, supaya oleh imanmu. Iman tuh yang gimana? Ini, percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nah, orang yang beriman dikatakan memperoleh hidup dalam namanya. Nah, hidup di sini bukan bios, teman-teman. Bios itu makan, makan, tidur, ke belakang, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Itu bios. Itu seperti yang kita lakukan sehari-hari. Dari kata bios muncul kata bios logos, biologi. Nah, mempelajari hidup kita. Tapi kata hidup di situ zoe. Yang artinya adalah hidup yang berkualitas. Hidup yang diselamatkan. Hidup yang selamanya. Coba, berarti bukankah setan harusnya mendapatkan zoe karena imannya? Wah, Kak Theo, maksudnya gimana? Loh, saya ulangi ya. Saya ulang dari awal nih, saudara. Setan ngomong, Yesus engkau adalah Anak Allah. Setan juga percaya Yesus Mesias. Yesus pun berkata, aku Mesias dan aku Anak Allah. Cocok loh, sesuai. Bukankah kalau kita ditanya iman Kristen tuh gimana sih? Oh, percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lah, setan juga percaya, saudara-saudara. Nanti saya buktikan, saudara baca. Setan percaya dan mereka gentar. Dan masalahnya di mana? Orang yang beriman kepada Yesus akan mendapat hidup. Yaitu hidup yang berkualitas. Hidup yang diselamatkan. Hidup yang selamanya. Maka, bukankah setan harusnya mendapatkan zoe karena setan beriman kepada Yesus? Nah, mari kita belajar. Yakobus 2, 17, 19. Ini jawabannya. Nah, saya baru mulai khotbah nih. Saya baru mulai sharing firman di titik ini, saudara ya. Tadi saya cuma cerita aja, ngasih tahu gitu. Nah, saya baru mulai khotbah nih. Yakobus 2 ayat 17 sampai 19. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, kata Yakobus. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perhatikan ini. Yakobus ngomong ini bagus banget. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Sayang sekali, banyak anak muda percaya dia adalah satu-satunya Tuhan, tapi nggak gemetar tuh. Ibadah tuh dibuat jadi main-mainan tuh. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Banyak orang Kristen percaya Allah hanya satu, Allah yang tunggal, Allah yang tritunggal itu. Tapi hidup kita nggak mencerminkan itu tuh. Kita jadi anak muda yang nakal, yang hidup seenaknya sendiri. Mana sebelah mana kita gemetar? Setan tahu dan setan gemetar. Maka dari sini kita belajar, sudah. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, perhatikan di sini. Iman setan, saya hanya akan belajar 3 saja, sudah. Iman setan adalah iman dalam tanda kutip yang tidak menghasilkan perbuatan baik. Setan percaya Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Tapi masalahnya di mana? Setan terus memberontak dan tetap berkelakuan setan. Harusnya kalau kita beriman kepada Yesus, kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita percaya Yesus adalah Allah, kita percaya Yesus adalah Mesias menyelamatkan kita, maka seharusnya iman kita itu menghasilkan perbuatan baik. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, catat ini. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Pertanyaan besarnya, apa yang membuktikan kita ini orang beriman? Kalau bukan perbuatan kita yang menunjukkan iman kita. Setan punya iman, setan percaya, tapi masalahnya dia tidak layak untuk zoe.
Dia tidak layak untuk hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena imannya tidak memberikan atau menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan imannya. Maka hari ini izinkan saya ngasih tahu, maafkan saya kalau saya apa adanya. Kita boleh mengaku orang beriman, orang Kristen, pelayanan, tiap minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu, kita webinar, Minggu, kita ibadah, pelayanan terus. Tapi maafkan saya, kalau perbuatanmu tidak mencerminkan imanmu, mungkin imanmu sebatas iman setan. Wah, saya kalau ngomong apa adanya, teman-teman. Tersinggung nggak apa-apa, orang nggak ketemu ini. Tanya itu yang kenal saya kalau ngomong apa adanya begini. Jadi, yuk kita sama-sama renungkan. Kita belajar dari iman setan. Iman setan percaya, tapi nggak ada perbuatannya. Nah. Saya tanya sama saudara. Saudara percaya doa Bapa kami? Percaya kah? Percaya. Saudara beriman pada doa Bapa kami? Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya 24 kali. Haleluya 24 kali. Kita berkata Bapa. Tapi bukankah perilaku kita nggak sebagai anak yang baik? Kalau begitu, apakah kita percaya bahwa Dia adalah Bapa kita? Coba renungkan ini, saudara. Kita berkata dalam doa Bapa kami kan, Bapa kami yang di surga bla bla bla. Kita berkata Bapak, tapi kita nggak berperilaku sebagai anak yang baik. Kita berkata kami, tapi hidup kita egois. Selalu aku, nggak ada kami-kaminya. Di mana letak kepercayaan kita? Mana bukti kepercayaan kita kepada doa Bapa kami? Mana bukti kepercayaan atau iman kita? Kita berkata kami, tapi hidup kita selalu tentang aku. Kita berkata yang di sorga, tapi yang kita pikirkan hanya masalah harta dan kekayaan duniawi. Kita berkata, dimuliakanlah namamu, tapi hidup kita tidak menghormati Allah dalam sikap ibadah kita. Hari ini mungkin saudara lagi dengar khotbah sambil tiduran. Saudara lagi dengar khotbah sambil saudara mungkin melakukan apapun itu. I don't know. Dalam ibadah saudara, orang lain berdoa, saudara update status. Sampai gereja bukan ibadah Tuhan, aku mau kasih yang terbaik. Sampai gereja langsung pegang HP dan main sendiri. Alasannya nyatat khotbah padahal update status. I don't know. Kita berkata dimuliakan namamu, tapi hidup kita nggak menghormati Tuhan. Kita berkata datanglah kerajaanmu, tapi kita hanya mengejar kesuksesan di dunia. Kita berkata jadilah kehendakmu, tapi kita hanya melakukan yang kita inginkan dalam hidup ini. Jadilah kehendakmu, tapi kita mau yang terjadi kehendak kita. Kita berkata berikanlah kepada kami makanan secukupnya, tapi kita nggak peduli kepada orang lain yang lapar. Katanya secukupnya. Berarti kalau ada lebih dari yang kita punya, kenapa kita nggak peduli kepada orang lain yang lapar? Kita berkata, ampuni kesalahan kami, tapi hati kita penuh dendam, amarah, iri hati hari ini. Coba, betapa banyak anak Tuhan yang Tuhan ampuni kami, tapi dalam hatimu ada kepahitan, ada iri hati, ada amarah, ada dendam yang sedemikian membara. Kita berkata lagi apa? Kita berkata, jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi kita nggak berkomitmen berhenti dari hidup penuh dosa. Kita berkata, lepaskan kami dari yang jahat, tapi kita nggak berani berkata tidak kepada kejahatan. Kita nggak berani berkata tidak ketika pacar kita ngajak yang aneh-aneh. Kita nggak berani berkata tidak ketika orang nawarin kita rokok atau minuman keras. Bagaimana bisa kita berkata, lepaskan kami dari yang jahat? Kita berkata, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, tapi kita hidup seolah-olah kita adalah raja atas diri sendiri. Yang terakhir, kita berkata amin, tapi kita nggak pernah serius dalam berdoa, apalagi kalau ibadahnya online. Coba, sesuai nggak dengan iman kita? Mari kita renungkan ini, saudara. Iman setan, dia percaya Yesus adalah anak Allah. Setan percaya Yesus adalah Mesias. Setan percaya hanya ada satu Allah dan mereka gemetar. Apa yang membedakan kita dengan setan? Setan boleh percaya, tapi nggak ada perbuatan imannya. Tapi saudara dan saya, kita percaya Yesus adalah Allah dan kita akan tunjukkan kepada dunia perbuatan-perbuatan yang memuliakan namanya. Amin, saudara-saudara. Saya percaya nggak ada pertanyaan. Semua menikmati, amin. Amin. Oke, itu yang pertama. Ya, kita masuk ke yang kedua. Jadi sekali lagi, iman setan adalah iman minus perbuatan baik.
Tapi iman sejati adalah iman plus perbuatan Tuhan atau perbuatan yang baik. Jadi kita adalah orang beriman, kita tunjukkan yuk perbuatan-perbuatan kita. Caranya gimana, Kak? Saya selalu kasih prinsip untuk anak-anak muda, untuk jemaat yang saya layani, WWJT dan WWJD. WWJT adalah what would Jesus think dalam segala hal. Kira-kira Yesus mikir apa ya? Kalau Yesus di posisiku, Yesus berpikir gimana ya? Lalu what will Jesus do? Kalau Yesus di posisiku, Yesus melakukan apa ya? Oh, kita lagi disakiti. Oke, kita disakiti. Lalu kita bertanya, kalau Yesus disakiti seperti aku, Yesus melakukan apa ya? Oh, pasti Yesus mengampuni. Maka saya akan mengampuni. Itu dia perbuatan Tuhan. Itu adalah iman yang menunjukkan perbuatan. Yang kedua, saudara-saudara ya, kita coba lihat. Perkataan setan kedua adalah, apa urusanmu dengan kami? Apa urusanmu dengan kami? Saya merenungkan ini, saudara. Lalu saya memikirkan, ini kalimat apa ya? Nanti saudara baca lagi ya ayatnya. Kalimat, ada setan ngomong begini, apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah. Kalimat apa ini? Nah, saudara lihat ini. Kalimat ini adalah kalimat yang berarti, iblis tidak mau berurusan dengan Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama ada beberapa ayat yang sejenis, kalimat yang sejenis. Hakim-Hakim 11 ayat 12, kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apa urusanmu dengan aku? Sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku. 2 Samuel 16 ayat 10 bilang gini, tetapi kata Raja, apa urusanku dengan kamu, hai anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, bla bla bla. Nah, berarti kata apakah urusanmu dengan kami atau apa urusanmu dengan aku, ini adalah pernyataan penolakan. Jadi ketika setan ngomong, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Betul setan percaya Yesus adalah anak Allah. Dalam artian Allah sendiri. Betul setan percaya Yesus Mesias. Tapi ketika dia berkata, apa urusanmu dengan kami? Itu adalah sikap penolakan. Maka iman setan dalam tanda kutip percaya Yesus adalah anak Allah kayak kita, namun menolak atau tidak mau berurusan dengan Yesus dalam hidup. Iman setan itu Kristen KTP, Kristen tapi penolak. Saya mau ajak saudara untuk melihat satu ayat yang ketika saya renungkan ayat ini, saya nggak tahu kenapa hati saya selalu tersentuh, saudara-saudara. Yohanes 4 ayat 34. Saya mau baca dalam nyanyi, saudara ya. Saya nggak tahu saudara tahu nggak lagu ini, tapi ada satu lagu bilang begini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Ayat ini harusnya menyadarkan kita. Lihat, kita meneladani Yesus. Setan percaya tapi menolak berurusan dengan Yesus. Saudara dan saya sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Allah, secara status sebagai orang yang memegang Yesus adalah penyelamat hidupku. Dengar, ayat ini harusnya menjadi pengakuan kita bahwa begini, makananku melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendaknya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan kita. Nah, kata makananku adalah gambaran broma, adalah gambaran dari begini. Ini adalah sebuah kiasan dari apa? Kebutuhanku sehari-hari adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kebutuhanku sehari-hari adalah menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini saudara, engkau yang beriman kepada Yesus, dalam nama Yesus saya berdoa. Ini menjadi pengakuan kita malam ini.
Peacemaker, guys, ayo kita bilang, kebutuhanku sehari-hari adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku bukan cuma percaya dia Tuhan dan Mesias dan Juru Selamatku. Aku akan tunjukkan imanku dengan berurusan dengan dia setiap hari. Ada banyak orang Kristen tidak mau berurusan dengan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan di gereja, di rumah, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Ini kan iman setan. Makananku melakukan kehendak Bapa. Kata Broma adalah kiasan dari sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Tuhan. Aduh. Kalau ada sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari, adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya harap ini menyadarkan kita, saudara-saudara. Saya harap ini menegur kita. Jangan-jangan selama ini iman kita baru sebatas iman setan. Iman sejati itu berurusan dengan Tuhan setiap hari dan setiap hal. He is Alpha. Dia harus jadi yang pertama. Bukan kalau udah mentok baru berdoa. Sebelum melakukan segalanya, ayo doa dulu. Mau presentasi di kelas, ayo doa dulu. Mau pergi, ayo doa dulu. Mau melakukan apapun, doa dulu. Karena Engkau Tuhan adalah yang pertama dalam hidupku. Gak ada apapun yang akan aku lakukan tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupanku. Itu iman yang sejati. Berurusan membawa hubungan membawa keintiman. Maka saudara, jangan hanya fokus kerja dan cari uang. Berurusanlah dengan Tuhan, agar kita nggak cuma jadi iman setan. Berurusanlah dengan Tuhan. Setan percaya Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Tapi dia berkata, apa urusanmu dengan aku? Kita sebagai orang-orang yang beriman sejati, kita tidak berkata kepada Tuhan, apa urusanmu dengan aku? Tapi kita akan berkata, Tuhan, makananku adalah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara. Biasanya kalau udah terakhir, udah senang. Yang ketiga, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini adalah yang setan katakan. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, ketika saya renungkan ini, waktunya apa sih? Apa sih yang setan maksudkan dengan waktunya? Menyiksa kami sebelum waktunya. Nah, saya ingat, saudara, lihat ini. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi apa yang setan maksudkan dengan waktunya itu adalah ini. Yaitu dia akan disiksa selama-lamanya. Maka saudara lihat ini, perhatikan ini. Iblis memandang masa depan dengan ketakutan. Karena iblis tahu betapa mengerikannya akhir kisah mereka. Ya, dia percaya, setan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bicara tentang masa depan, setan takut. Maka dia bilang gini, apakah kau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Kan ini belum waktunya. Dia sangat ketakutan terhadap masa depannya, saudara-saudara. Iman setan adalah iman penuh ketakutan terhadap masa depan. Ini bagian kita. Yohanes 4 ayat 2-3. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iman sejati adalah iman yang penuh pengharapan terhadap masa depan. Setan percaya Yesus adalah Tuhan. Setan percaya Yesus Mesias. Dan bahkan dia gentar. Tapi dia takut melihat masa depan. Mari saudara, iman yang sejati. Ini slide terakhir, habis ini saya selesai. Iman sejati yang kita miliki. Kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu, kita akan memandang masa depan penuh pengharapan. Selama kita melibatkan Tuhan, percayalah, masa depan yang penuh dengan pengharapan adalah bagian saudara dan saya. Mari kita belajar malam ini. Bukan untuk meneladani iman setan. Iman setan satu, iman tanpa perbuatan.
Iman kita adalah iman yang menunjukkan perbuatan kita. Iman setan adalah iman yang nggak mau berurusan dengan Tuhan. Tapi kita melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Iman setan takut lihat masa depan. Iman kita penuh pengharapan melihat masa depan. Saya berdoa sungguh-sungguh. Semua yang sedang mendengar ini, di room peacemaker ini. Ya, di room peacemaker ini. Saya nggak tahu kapan kita akan ketemu kembali. Jangan lihat saya atas nama Beria. Lihat saya sebagai rekan sekerja. Lihat saya sebagai orang yang sama dengan saudara sedang berusaha berkenan di hatinya. Saya berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Kita akan menghidupi ini. Iman kita adalah iman yang sejati. Sehingga ketika Tuhan menjemput kita, didapatinya iman yang sejati. Firman Tuhan berkata, ketika dia datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Maka dengan iman kita berkata, ya, biar kau temukan di dalam aku. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap nggak ada pertanyaan saking saudara menikmati. Ya, malah ada pertanyaan. Silakan, saya kembalikan ke Nobri. Terima kasih Pak Theo buat materinya, sangat memberkati banget ya pada malam hari ini. Oke Pak Theo, langsung saja kita ada pertanyaan ya Pak ya. Pertama dari salah seorang yang tidak mau disebutkan namanya, pertanyaannya begini. Bagaimana kalau kita sering berbuat jahat di mata Tuhan, tapi kita sering minta ampun kepada Tuhan, tapi kita sering berbuat kesalahan yang sama? Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam iman setan itu, Kak? Kita hanya percaya firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk yang tidak mau disebut namanya. Minta ampun harus. Saya bukan pengajar hyper grace yang berkata saudara nggak perlu minta ampun lagi karena pengampunannya sudah berlaku selama-lamanya. No. Saya tahu kita berjuang. Makanya dari tadi saya bilang ya, saya adalah rekan sekerja saudara. Saya rekan yang sama-sama dengan saudara berjuang untuk hidup berkenan. Kalau kita jatuh dalam dosa, ayo kita bertobat sama-sama. Tapi pesan saya, jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. That's it. Saudara, hari ini kita berdosa, kayaknya Tuhan nggak ngapa-ngapain tuh. Kayaknya Tuhan biarkan aja kita berdosa. Contoh, Tuhan biarkan Yunus pergi ke Tarsis, kenapa nggak dihalangi? Tuhan biarkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. No, kita perlu tahu saudara-saudara bahwa penghukuman atau penghakiman itu menunggu waktunya. Jadi kalau hari ini saudara berpikir, saya bikin dosa juga nggak kenapa-napa tuh, nggak ada masalah tuh, loh, belum. Hati-hati. Makanya prinsipnya adalah jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Mari, saya tahu kita berat, saya tahu kita tinggal dalam lingkungan yang susah, tapi berjuang sama-sama. Kita harus berani seperti Nuh, kita harus berani untuk menyatakan diri berbeda dengan yang lain. Ya karena memang itu panggilan kita, jadi terang dan jadi garam. Lain waktu kalau ada kesempatan, saya rindu berbagi tentang apa sih maksud Yesus garam dunia. Itu bukan sekedar seperti yang kita pikir mungkin, tapi lain waktu lah, biar saya diundang lagi. Kan kalau sekarang semuanya saya mau ngomong apa besok kan gitu ya. Itu jadi jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Jatuh wajar, bangkit lagi harus, tapi jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Jadi kita ada perubahannya, maka makin hari kita akan makin serupa dengan Tuhan. Ya bagaimana caranya? Minta ampun harus, ayo berjuang guys. Jangan pasrah dengan kelemahan kita. Kita harus jadi dan berani lebih baik lagi. Dan bertobat, berubah. Ya, mungkin gitu jawaban saya, Nobri. Oke, terima kasih Pak Theo. Mungkin ada dari teman-teman yang mungkin menambahkan atau bagaimana dengan pertanyaan ini? Udah. Oke, pertanyaan yang kedua Pak Theo. Bentar ya Pak. Saya tarik dulu. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap atau tindakan kita supaya jauh dan tidak seperti iman setan, di mana dia percaya namun tidak menghasilkan hal baik, sementara di dalam lingkungan kita sendiri banyak godaan untuk tidak pertumbuhan iman. Terima kasih Pak. Ya, bagaimana sikap kita? Sikap kita harus berbeda dari dunia. Ini Bro atau siapa nih? Bro Henry Sinaga tahu ya bahwa ada yang nggak baik, lingkungan mengajarkan sesuatu yang tidak
membuat kita bertumbuh. Artinya kita tahu berarti mana yang baik dan mana yang tidak. Saran saya jadilah baik. Meskipun berat, kadang kita ditolak, kadang kita. Makanya tadi, ampuni kami akan kesalahan kami, tapi kita berani nggak berkata tidak. Lepaskan kami dari yang jahat, berani nggak kita berkata tidak untuk godaan, untuk dosa, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Gitu. Saya tahu, makanya tadi saya juga bilang, ini pergumulan kita sama-sama. Nggak mudah, bro. I know. Nggak mudah. Kita tinggal di lingkungan yang penuh dosa, bahkan makin hari makin berdosa, makin rusak. Sikap kita, yuk belajar. Belajar, berjuang, untuk tidak jadi seperti itu. Gini deh, kita tahu suara fals, berarti kita tahu suara yang sebenarnya. Kita tahu lingkungan kita nggak baik, berarti kita tahu bagaimana cara berbuat baik. Dan harusnya itu yang kita lakukan dalam hidup ini. Gitu. Ya, itu ya bro ya. Semangat ya bro, kita berjuang sama-sama di lingkungan kita masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan juga lingkungannya nggak semuanya baik. Ada juga yang nggak baik. Bahkan mungkin saya termasuk yang nggak baik. Makanya mari kita berjuang jadi baik. Itu bro. Bro Henrius dan Bruno bro. Iya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin satu lagi ya, ada pertanyaan tadi kayaknya hampir sama sih, tapi aku lihat ada bedanya juga sih. Sebagai anak muda, terlalu banyak godaan dalam diri anak muda. Kalau dihubungkan dengan sikap emosional anak muda, nah bagaimana anak muda tetap setia dengan apa yang telah diajarkan untuk tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan pertumbuhan iman. Terima kasih, Pak. Ya, kalau saya menjawab ini, kita belajar buah roh ya, rasa ke-9 yaitu penguasaan diri. Kalau bicara tentang emosi, saya pun kadang emosi. Tapi apa yang Paulus katakan tentang hal ini? Maka setiap kali aku harus melakukan apa yang tidak aku mau. Itu kata Paulus. Jadi kalau kita menghadapi sikap emosi, kuncinya cuma satu, sis. Ini kayaknya semoga cewek ya. Kuncinya satu, sis. Ketika kita emosi, jangan lakukan apa yang kita mau lakukan. That's it. Kita kalau emosi pengennya apa sih? Pengennya marah, jangan marah. Terus kalau emosi, justru lakukan apa yang tidak pengen kita lakukan. Nah, ini prinsip ya, teman-teman. Coba saya ulangi ya. Kalau kita sedang emosi, jangan lakukan apa yang kita pengen lakukan, tetapi lakukan apa yang tidak pengen kita lakukan. Kalau kita lagi emosi, pengennya apa sih? Marah. Jangan marah. Kalau kita lagi emosi, kita nggak pengen apa? Nggak pengen baik-baik. Baik-baiklah. Nggak pengen senyum. Senyumlah. Nah, itu dia namanya penguasaan diri. Dan itu keren banget. Jadi waktu kita disakiti, kita pengen apa? Pengen balas. Jangan balas. Kita disakiti, nggak pengen apa? Nggak pengen memberkati. Memberkatilah. It's so hard, I know. Betul sekali, Sis Derti. It's so hard. Tapi I think ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, karena ini buah roh. Guys, ini buah roh. Saya gini ya, minta waktu sebentar ya, teman-teman. Saya merenungkan ini. Kita kadang salah kaprah. Buah roh itu bukan pekerjaan kita loh. Buah roh itu bukan perjuangan kita. Bukan buah-buah roh ya. Ini saya ingetin kalau saudara ngajar sekolah minggu, jangan ngajar buah-buah roh. Wah, itu penyesatan dari sejak kecil tuh. Jangan ngajari buah-buah roh. Lalu kita pakai alat peraga. Oh, apel itu sukacita. Kasih. Oh, anggur itu sukacita. Pisang itu apa? Bukan buah-buah roh. Alkitab berkata spiritual fruit. Enggak jamak sama sekali. Itu tunggal. Buah roh, selesai. Itu satu buah 9 rasa. Itu buah roh. R-nya besar. Artinya apa, teman-teman? Nanti baca lagi Galatia. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, buah roh itu otomatis. Perjuangan kita bukan untuk mengerjakan buah roh. Perjuangan kita hidup dikuasai buah roh. Itu lebih susah lagi, Sis Derti. Karena itu buah roh. Ada roh, otomatis ada. Itu 9 rasa. Buah roh bukan karunia, guys. Saya pernah ada ibu-ibu datang ke saya. Terus cerita gini, ini lucu sih buat saya, tapi saya nggak tahu lucu nggak buat saudara. Buat saya lucu. Ada ibu-ibu datang sama saya bilang gini, saya bersyukur Pak Theo, anak saya dapat karunia buah roh, itu yang satu itu kasih. Tapi adiknya itu sukacita. Ini kalau yang satu ini suka memberi, karena karunia buah rohnya adalah kasih. Yang satu ini suka senyum, maka saya percaya karunia buah rohnya sukacita. Saya mau bilang, ya gimana, masa iya sih buah roh itu karunia? Bukan.
Buah roh itu pekerjaan Roh Kudus. Dalam dirimu ada Roh Kudus, 9-9-nya harus ada. Nggak bisa, saudara pilih satu. Oh, saya baru bisa sampai kasih. Ya berarti hidupmu belum dikuasai Roh Kudus. Nah, termasuk penguasaan diri. Saya percaya kalau kita dikuasai Roh Kudus, Roh Kudus mampukan kita untuk bisa menguasai diri. Berat, iya. Peperangan kita adalah membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Menguasai diri tanpa Roh Kudus, in some slides impossible. Kita nggak bisa. Ya, oke. Itu mungkin malah sampai mana-mana kan. Oke, itu bro. No bro maksud saya. Aduh, saya kebiasaan panggil no bro itu no bro. Itu Bri. Apa-apa lah Pak, terserah Bapak aja. Ya udah bro. Oke, terima kasih Pak buat jawabannya. Mungkin yang bertanya apakah sudah jelas atau bagaimana? Kalau belum jelas nanti tanya sama Junta tuh. Sudah, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Anggre, ini tamu aku. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada pembicara, dipersilahkan. Karena secara tulisan tidak ada lagi. Tidak. Mungkin dari Kak Yer, Kak Derti, siapa lagi di sini? Dari aku. Kurang Nah, banyak. Oh, kurang banyak. Mungkin dari Mas Junta. Ada pertanyaan, Mas? Oh, nggak ada Junta nggak ada. Aman ya, aman. Halo Pak Theo. Halo. Gimana Bro Henrius? Gimana? Langsung aja nggak apa-apa. On mic aja, Bro. Bro? Ini Junta yang buka Iya, mic kan? ya, Pak. Oh ya, siapapun lah. Monggo silakan. Ayo, Jun. Ini ponco Wahodo nih. Ini si Poncol, Pak. Oh iya. Mungkin dari Kak Audrey ada pertanyaan? Atau dari teman-teman yang lain punya sanggahan atau tanggapan yang mungkin berbeda dari beliau? Dipersilahkan. Boleh. Yuk, kita diskusi. Pak, saya nggak terima, Pak. Itu judulnya Iman Setan nggak beriman. Ya udah, yuk kita diskusi. Bagaimana Kak Yer? Mungkin Kak Yer udah mau bicara dia itu. Silakan, Yer. Saya serahkan, Yer. Dengan sukacita. Kalau dari saya Pak udah sangat-sangat jelas Pak. Adriana ada Semoga kita pertanyaan? bisa menghidupinya, teman-teman ya. Semoga kita bisa menghidupinya. Berat, tapi kita belajar sama-sama. Saya tahu nggak, kebetulan kok ini diundur 1 bulan. Ya, supaya kita bisa mengerti hal ini semua. Saya pun belajar dan saya pun harus bertobat. Amin. Dari Kak Adriana, ada pertanyaan? Kak Derti? Kak Yohana Nggak, Panjaitan? aman. Kak Imelda? Nggak ada. Aman. Wow, ada pertanyaan, Pak. Saya akan baca ya, Pak. Izin bertanya, Pak Oke. Theo. Bertanya sesuatu yang lain, Pak Theo. Maaf, saya juga baru bergabung di grup ini. Di pagi hari, saya dan istri selalu berdoa dan membaca satu ayat firman Tuhan yang jadi pertanyaan saya. Kenapa di setiap saya membaca firman Tuhan selalu dibarengi dengan menguap? Padahal sebelum mulai membaca dan berdoa, saya lagi pegang HP dan buka medsos. Menguap padahal sebelum mulai membaca dan berdoa, saya lagi pegang HP dan buka medsos. Malah tidak menguap. Aneh aja sih, Pak. Terima kasih. Oke. Dibarengi dengan menguap, karena sebelum membaca bukan medsos tidak menguap. Kalau saya ditanya begini, bingung juga ya, karena gimana ya? Itu saya percaya tergantung dari rasa haus dan lapar kita akan firman Tuhan. Ya, saya percaya itu tergantung rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau kita cinta firman, kalau kita tertarik sama firman-Nya, kita tertarik sama Alkitab yang kita baca, saya yakin menguap sih nggak apa-apa ya. Menguap itu kan karena lapar bisa menguap, karena kurang oksigen di otak bisa menguap. Menguap nggak apa-apa, tapi
Yang penting fokus. Orang ini dari tadi dengar khotbah, saya yakin saudara nguap kok. Ayo, jujur siapa yang nggak nguap sama sekali? Saya aja tadi waktu nyanyi nguap juga. Nggak apa-apa. Ini siapa? Bro Suarman ya. Untuk sama istrinya nggak apa-apa nguap, tapi pesan saya adalah tetap fokus untuk membaca. Saya gini teman-teman. Saya dulu ya tipe orang yang saya wajibkan jemaat bahkan. Baca Alkitab setiap hari harus minimal 4 pasal supaya 1 tahun selesai. Makin ke sini saya menyadari bahwa yang penting adalah baca 1 ayat saja, tapi direnungkan dan dilakukan. Enggak 4 pasal nggak dapat apa-apa, mendingan 1 ayat saja atau 2 ayat saja, tapi kita merenungkannya secara dalam. Ada pertanyaan lagi langsung ya, Bro? Saya sendiri tinggal di mayoritas agama Muslim, apa yang harus saya lakukan, Pak, agar iman saya lebih bertumbuh? Sementara mereka sering mengasingkan kami, bahkan intoleran di lingkungan tempat tinggal dan di kampus. Saya jawab, yang harus dilakukan adalah kasih lihat perbuatan-perbuatan iman kita, bro. Ditolak, Yesus aja ditolak. Dinyinyirin, Yesus aja dinyinyirin. Saya bilang begini, dulu ada penyihir, zaman dulu. Kalau kita lihat di film-film zaman dulu itu ada penyihir. Sekarang ada penyinyir. Tukang nyinyir selalu ada, saudara-saudara. Selalu ada yang mengasingkan kita. Tugas kita adalah tunjukkan buah-buah kebenaran, buah-buah iman kita, perbuatan baik kita. Berkati mereka. Doakan mereka. Melayani mereka. Sapa mereka. Kasih yang terbaik untuk mereka. Ditolak, dinyinyirin sudah biasa. Yesus pun mengalaminya. Masakan kita nggak mau mengalaminya? Lain waktu kita belajar, khusus tentang hal ini. Lain waktu. Dari tadi promo terus, 1 tahun sekali aja kok ya. Gitu, bro. Oke, Pak. Terima kasih buat jawabannya. Saya akan membacakan lagi pertanyaan seseorang lagi yang tidak mau disebutkan nama. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, Kak? Supaya kita bisa menolak hal-hal yang tidak baik. Terima kasih, Kak. Bertumbuh di dalam Tuhan. Ini konsep bertumbuh yang seperti apa ya? Bertumbuh dalam Tuhan, kalau saya ya ditanya bagaimana cara bertumbuh, saya selalu jawab dengan 2 hal. Update diri dan upgrade diri. Upgrade dalam kebenaran firman dan update dalam kebenaran firman. Artinya mengupgrade diri kita jadi relevan. Ya, jadi sesuai dengan firman Tuhan. Mengupdate diri kita juga jadi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya ditanya bagaimana cara bertumbuh, tiap orang pasti beda-beda ya. Tiap orang pasti beda-beda. Cuman satu yang sama. Kita perlu mengupdate dan mengupgrade diri kita. Kalau kita melakukannya, percayalah kita pasti bertumbuh. Mengupdate dan mengupgrade. Tapi teman-teman, saya ingatkan juga. Saya pernah sharing di Berea. Saya nggak tahu berapa banyak orang Berea masih ingat. Saya pernah ngomong, Tuhan nggak cari pertumbuhan imanmu. Jadi guys, maafkan saya kalau omongan saya kayak agak nggak enak. Tuhan nggak cari pertumbuhan. Tuhan cari buahmu. Jangan berhenti di pertumbuhan, karena engkau bisa tersesat di pertumbuhan. Lain waktu kita belajar. Saya kasih di situ dulu. Saya kasih sinopsis di situ dulu. Tuhan nggak cari pertumbuhan, karena Tuhan datang selalu cari buahnya, bukan pertumbuhannya. Ya, jadi sekali lagi, kita bertumbuh. Tapi yang penting kita berbuah. Kata aku jadi kepikiran gini, Kak. Jadi kan kita sebagai pemimpin nih, dalam kita nge-lead kan kita juga bisa lihat teman-teman kita yang lead yang kita lead itu seperti apa. Nah, kalau kita akhirnya nemuin iman yang adanya penolakan terus, kita ingatin itu jatuhnya ke menghakimi nggak sih, Kak? Ada yang adanya kita nemuin iman yang adanya penolakan terus. Kita ingatin itu jatuhnya menghakimi. I think nggak sih ya kalau menghakimi. Selama kita mengingatkan, hati kita tulus, kan menghakimi itu sebenarnya adalah apa motivasi ya? Yang membedakan antara menegur dan menghakimi kan motivasi kita ya, Sis Derti. Menurut saya, Sis, ya, yang membedakan antara menghakimi dan
Menegur itu motivasi, menghakimi itu motivasinya pengen jatuhin aja. Menegur tuh pengen bangkitin. Selama kita tahu motivasi kita pengen nyadarin, pengen bangkitin, pengen memberkati, pengen membuat dia berubah, I think itu nggak menghakimi sih. Tapi kalau kita ngomong negur, tujuannya pengen dia jatuh, tujuannya kita benci dia, kita dendam sama dia, itu menghakimi. I think not. It's okay tuh untuk selalu ditolak bahkan asal kita menegur. Saya sering tuh ditolak gitu. Sering sekali. Gitu. Gitu, Bro. Oke, terima kasih Pak buat jawabannya. Ada lagi pertanyaan Pak yang tidak mau disebutkan nama. Kan kita sebagai manusia masih ada sisi kelemahan kita ya Pak. Kita belum sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah tahu firman Tuhan, apakah itu bisa disebut sebagai iman setan? Terima kasih Pak. Tidak lah, nggak begitu ya. Saya tahu kita masih kelemahan, iya. Ya, tetapi itulah tadi, bedanya adalah kita perlu berjuang. Apalagi kalau udah tahu kebenaran. Teman-teman, kan kita tahu kebenaran itu untuk dilakukan ya, bukan cuma untuk tahu ya. Nah, apalagi kalau kita udah tahu kebenaran yang kita lakukan. Setan kan begini, dia tahu tapi nggak pernah berubah, berontak-berontak aja. Sampai sekarang setan masih berontak, sampai besok setan masih berontak. Bedanya sama kita apa? Kita dulu jahat, kita tahu kebenaran, dikasih tahu firman, kita berubah jadi lebih baik. Nah, tapi kalau memang kita dikasih tahu firman nggak mau berubah, ya maafkan saya, ya emang sama aja kayak setan. Kayak iman setan, sorry. Kayak iman setan. Ya saya kalau ngomong ceplos-ceplos begitu sih, ya sama aja. Bedanya kita dengan setan kan begitu ya. Kita mau berubah kok. Kita mau berjuang lebih baik lagi. Lemah, iya. Makanya kita berjuang. Makanya selama masih ada kesempatan, kita akan berjuang untuk jadi lebih baik lagi. Selama kita masih hidup, kita berjuang untuk lebih baik lagi. Begitu kira-kira untuk dirimu yang tidak mau disebutkan namamu. Begitulah apa yang aku dapat katakan kepadamu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian sesi pertanyaan tanya jawabnya ya teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman punya pertanyaan lagi bisa di chat secara pribadi beliau. Mungkin lebih jelas kalau di chat secara pribadi ya. Personal ya, supaya semakin mendalam materinya. Terima kasih Pak Theo untuk materi pada malam hari ini, itu sangat memberkati sekali. Mengingat dan memacu kita untuk juga untuk terus beriman kepada Tuhan, jangan seperti iman setan ya. Mungkin ada statement terakhir Pak Theo yang Pak Theo untuk berikan. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Saya mengasihi teman-teman semua. Maafkan kalau ada salah-salah kata terlalu ceplas-ceplos, tapi saya harap saya sih selalu gini, tersinggung nggak apa-apa, yang penting bertobat kok. Ya, gitu ya. Kita tersinggung sama-sama, yang penting kita bertobat. Selamat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you on top. God bless you. Udah gitu aja deh. Saya nggak pandai merangkai kata. Terima kasih Pak Theo buat statementnya, buat kata-katanya buat kita. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas untuk pengumuman sekaligus doa penutup. Kaderti. Oke. Thank you Kak Theo udah memberkati Peacemaker malam hari ini. Sangat amazing banget. Jadi intinya kita jangan punya iman seperti setan, apalagi jadi setan yang udah tahu kebenaran terus pengennya jadi setan. Jadi kita terus belajar, kita lemah memang, tetapi kita terus berjuang untuk menjadi sama seperti Bapa kita yang di surga. Terima kasih sekali lagi. Lain waktu akan dibahas yang tadi udah di spoiler beberapa bagian yang kayaknya kalau nanti ada chat masuk dari saya atau dari Kak Ir harus dijawab oke ya Kak. Kita tunggu lagi di waktu-waktu yang selanjutnya. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk malam hari ini ikut bersama-sama untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati dan kita akan berusaha untuk terus belajar dalam hari-hari kita menjadi semakin sempurna sama seperti Yesus. Nah, teman-teman,
saya mewakili Peacemaker untuk memberikan pengumuman pada malam hari ini. Teman-teman, sejauh ini Peacemaker masih berjalan, baik itu dalam sharing bersama-sama dan juga ada pelayanan doa dari teman-teman yang biasanya menghubungi para pengurus secara pribadi. Kami bersyukur untuk teman-teman yang sampai hari ini masih percaya kepada kami untuk meminta doa dari kami dan juga untuk membantu untuk saling meringankan satu dengan yang lain. Peacemaker juga punya sosial media, ada Instagram, ada Facebook, ada grup WhatsApp, dan juga ada YouTube. Di sana teman-teman bisa mengunjungi untuk melihat informasi-informasi dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang mungkin belum bergabung dalam grup Peacemaker. Setelah ini akan dikirim linknya di room chat, teman-teman bisa langsung klik untuk bergabung di sana supaya bisa jika ada teman-teman yang membutuhkan doa atau yang ingin bertumbuh bersama-sama di dalam iman, saya percaya bahwa Peacemaker adalah wadah yang paling tepat. Dan ada TikTok juga, baru diingatin, sorry lupa. Ada TikTok juga di sana, jadi teman-teman bisa bisa bergabung di sana untuk diberkati. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu pada malam hari ini. Tuhan boleh menyertai kami dari awal pertemuan kami, dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satu orang pun dari kami yang terlewatkan oleh jamahan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memperhitungkan setiap apapun yang sudah kami lakukan malam hari ini Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Meteraikan setiap firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami pada malam hari ini, supaya hidup kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Tolonglah kami agar kami tidak memiliki iman yang disertai dengan penolakan, tetapi kami membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, menunjukkan buah-buah dari pertobatan kami, dan apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati KTO yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi, dimanapun hamba-Mu melakukan segala aktivitasnya, kami percaya Tuhan akan memberkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati keluarganya, kekuatan kesehatan Tuhan tambahkan kepadanya Tuhan, pemahaman pengertian akan segala sesuatu, akan firman Tuhan, Tuhan tambahkan atas hamba-Mu, supaya semakin hari hamba-Mu semakin menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami percaya Tuhan bahwa malam hari ini diberkatilah setiap kami yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga kami, jauhkan kami dari segala pencobaan dan segala sesuatu yang tidak baik, niat-niat orang jahat atas kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita berpisah untuk dokumentasi Peacemaker, teman-teman boleh mengaktifkan kameranya untuk kita bisa mengambil foto bersama-sama. Silakan bertugas untuk foto. Oke, silakan teman-teman semuanya diaktifkan kameranya. Saja komunikasi silakan. Udah ya. Kabayu silakan. Surman, Jangkri silakan. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Kak, Sunnah Rasul 3 kali. Kayak apa? Enggak merasa. Oke, sekali lagi. 1, 2. Ya. Terakhir. Tunggu ya. Satu lagi. Oke. Bisa bantu yang lain? Ya.
Oke, thank you semuanya. Tuhan Yesus Oke, sip. memberkati. Sampai ketemu lagi Kak Theo di